wabarakatuh. Pendukung gondrong bahaya. Seandainya adik-adikku ini, anak-anakku ini memilih tidak terima kampanye saya selesai persoalanku. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati tuan rumah, ya, Bapak Haji Samsudin Haji Suryani. Mana nih, mana? Haji Samsudin. Saya mewakili Bapak calon wakil Bupati Pak Amiruddin Tahir sini kini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu karena sudah memberikan luangan waktu untuk datang bersosialisasi di Paceklang pada sore hari ini. Terima kasih banyak Bapak, semoga Allah menambah terus rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak-bapak, tokoh-tokoh yang ada di Paceklang pada sore hari ini, haji-haji yang belum saya sebut satu persatu, insya Allah di kesempatan berikutnya saya akan menyebut satu persatu. Yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim yang hadir pada sore hari ini mendengarkan sosialisasi kami berdua, tim Amka Amir, tak lain tak bukan untuk menuju pilkada tanggal 27 November yang akan dilakukan pada tahun ini. Ada ibu istrinya Haji Ali sini. Enggak, siapa tahu saya tidak menyapa, saya pernah ke rumahnya. Tadi ketemu di masjid rupanya. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudaraku, handai tolan, adik-adikku, anak-anakku yang luar biasa antusias. Bapak Ibu sekalian, nama saya Muhammad Hairul Akbar. Saya lahir tanggal 26 Desember 1975 di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Makrang. Insya Allah calon wakilnya Bapak Amiruddin Tahir, lahir di Lak Bakang tanggal 10 April 1986. Jadi insya Allah kami berdua akan bertarung di pilkada tanggal 27 November tahun ini. Bapak Ibu, Pak Amiruddin Tahir tadinya di DPR 3 periode. Periode ketiga ini beliau mengundurkan diri sebagai anggota DPR dan maju menjadi salah satu calon kandidat bupati untuk menuju perubahan. Jadi beliau mengorbankan jabatannya selama 5 tahun untuk ikut mendampingi bersama maju menjadi penantang incumbent di tahun ini. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan kemudian di sini bahasa Makassar, bahasa Bugis. Bahasa Makassar, saya bahasa Makassar tahu artinya, tahu sedikit tapi kurang-kurang lancar. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan, kenapa calon bupati satu ini gondrong-gondrong ini? Tidak pernah kejadian di Pangkep, yang begini maju ini baru kali ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan bahwa tidak ada yang saya langgar dalam ajaran agama persoalan rambut. Bahkan Rasulullah SAW riwayat menceritakan bahwa beliau rambutnya panjang. Jadi tidak ada masalah soal rambut. Walaupun berat saya pikul rambut ini sebenarnya dari awal. Jadi ini sengsara membawa nikmat. 14 bulan yang lalu ada beberapa komentar, ini calon bupatinya rambutnya panjang kayak preman katanya. Saya bilang, lihat, saya pulang saya pakai cermin, saya tanya istri saya kayak preman. Jadi, tapi saya tidak menjawab itu, saya biarkan waktu yang menjawabnya nanti. Dan alhamdulillah hari ini malah menuai hasil yang bagus. Di mana-mana rupanya rambutku yang dikenal orang maju ke gondrong. Tadinya saya mau potong Ibu.
Saya tanya Pak Wakil, saya potong rambutku. Dia bilang, Pak Wakil jangan Maki. Sempat saya tidak bagus rasa perasaan sama Pak Wakil. Saya diam-diam dalam hati saya bilang begini, ini Pak Wakil tidak mau dikalah gagah ini. Karena kalau saya potong rambutku lebih gagah daripada dia. Tidak, dia loh jauh lebih gagah. Saya bercanda, kita habis sholat asar harus bercanda supaya awet muda semuanya. Lalu pertanyaan kemudian, Gondrong, apa yang kita mau bawa di mau maju jadi bupati? Katanya ada perubahan. Apanya yang kita mau rubah? Nah, satu, sudah pasti pupuk lagi masalahnya sini. Itu yang kita mau rubah. Nah, hari ini ada bantuan pupuk untuk petani sawah dan perkebunan. Itu pun tidak cukup. Tambak sama sekali tidak ada. Maka kami berdua, visi misi kami salah satunya adalah mensubsidi pupuk petani tambak. Jadi insya Allah tidak akan susah lagi di urusan yang satu itu pupuk. Ada muncul pertanyaan, Pak, nanti kalau Allah kasih rezeki jadi bupati, satu permintaan saya, apa itu Pak? Jangan kita jadi pedagang pupuk. Saya bilang, coy kita lihat muka-mukaku, ada muka pedagang pupuk ini. Insya Allah itu tidak ada. Karena kenapa? Salah satu untuk menjaga stabilitas pangan dan papan adalah pupuk harus terjamin. Salah satu untuk mendongkrak penghasilan masyarakat, pasti kehidupan mulai berubah. Betul? Ya dia PKH kan yang betul kan. Di sini pasti PKH banget. Jadi itu salah satu pupuk. Pertanyaan kedua, apa lagi pupuk yang kita mau rubah? Tidak. Anak SD yang pertama masuk sekolah dapat bantuan baju sekolah cuma pada saat masuknya saja. Setelah itu tidak ada nih. Insya Allah Amka Amir dari masuk sekolah sampai kelas 3 SMP setiap tahun mendapatkan bantuan. Saya jelaskan secara garis-garis besar saja. Insya Allah nanti setelah penetapan saya akan bacakan dan jelaskan satu persatu soal visi misinya. Nah, jadi itu yang kita mau rubah. Itulah bentuk perubahannya. Hari ini kita termiskin, jangan kita terbebani lagi dengan baju anak sekolah. Itu. Pemerintah harus meringankan tanggung jawab terhadap itu, terhadap anak sekolah. Dua Mi. Nah, apalagi yang ingin kita rubah? Apa yang kita mau? Jadi kalau begini sebentar kita itu yang berjanji, kita masyarakat tidak ngomong-ngomong. Soal kesehatan, pergi maki lihat rumah sakit kita. Iya, mati batue. Kalau mati batue, tahun ini pastikan memilih calon yang betul-betul menjadi pelayan masyarakat. Memastikan rumah sakit kita dalam keadaan bagus dan memang betul-betul untuk menyembuhkan masyarakat yang sakit. Punaka makaman yang tama kita magarin jadi kapan deh. Jadi ada muncul pertanyaan, Pak, bagaimana saya ini? Saya ke rumah sakit, keluarga aku kasihan sekarat nih, sampai di rumah sakit tidak diurus. Kenapa tidak diurus? Tidak ada rujukannya. Maka Amka Amir memastikan tolong yang bersangkutan dulu, rujukan bisa kita urus belakangan. Iya. Nyawa lebih penting daripada kertas. Saya tahu itu aturan dan itu SOP. Akan tetapi ada yang namanya kebijaksanaan pemerintah yang bisa kita berlakukan itu. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Jangan disalahkan mereka. Kenapa? Bayangkan makin THL-nya digaji 300.000. Telung bilangan sabu gajinya. Kata baik pekanakanai. Kita datang kata-katain ini itu karena nak diurus keluarga.
talung bilangan di sabu gajinna 3.000 dikasihan itu kalau dibayar ke 3 bulan. Jadi mohon dipahami dan mohon dimengerti. Maka dari itu Amka Amir memastikan tidak ada tenaga honor yang berpenghasilan di bawah 1 juta. Semua. Kenapa semua rame di sini? Bukan GTHL tuh. Jadi kasih tahu gitu THL. Dia datang gondrong untuk memperjuangkan penghasilan kalian. Kita malah yang senang. Itu. Jadi berapa nih? 4. Kesehatannya sudah, THL-nya sudah. Apalagi? Pekerjaan, kenapa gitu pekerjaan? Lapangan kerja kurang itu karena perekonomiannya kurang. Saya kasih contoh di depan mata biar kita gampang. Pak Haji punya toko bahan bangunan. Hari ini dia pasti lesu. Belanja sehari cuma berapa? Karena memang nilai tukar uang yang tidak ada. Yang tadinya uang ini harusnya ASN, pegawai negeri, karena ada tukin. Ketemu keluarga kasih 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 karena ada lebih-lebih gajinya. Hari ini itu tidak ada. Jemaatnya banyak sekali. Di masjid lain paling 2 baris. Tadi betul-betul bagus. Artinya apa? Kita didasari dengan iman yang bagus. Saya ingatkan sebelum kita terperosot bahwa kehidupan itu akan berakhir. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Segala sesuatu yang hidup pasti akan mengalami yang namanya mati. Apa hubungannya pilkada dengan mati? Saya tanya Pak Ustaz, bagaimana hukumnya menyogok dan disogok? Dia bilang tidak berdosa. Aman kalau begitu. Suka mentongki disogok nih. Berarti, tapi Pak Ustaz bilang begini, gondrong, sudah pasti neraka jaminannya. Jangan sampai karena ambisi kita terperosot. Pasti karena kau kaman tuh katenan ya. Bukan itu. Begini, biar semua kita selamat dari perangkap itu. Kalau ternyata ada nanti yang sampai, niatkan itu bahwa itu pemberian. Dan saya juga meniatkan itu bahwa itu zakat. Agar supaya apa? Kita lepas dari perangkap-perangkap itu. Ambil. Nah, pastikan memilih sesuai dengan hati nurani. Kami tidak pernah memaksakan orang memilih kami, tidak mau. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya jelaskan baik-baik ya. Jangan sampai hanya persoalan pilkada. Tetonja turun bilangan saupa kalau manjang ki. Ya. Berapa periode Miki ambil serangan? 5 periode begitu tonjik. Bahkan kita menderita, bahkan kita kehilangan pupuk gara-gara kita minta terima serangan, pupuk bermasalah. Akhirnya orang yang tidak menerima serangan kena juga gara-gara kelakuan menerima itu. Untuk kaman bencana naleba makian ini data pasal. Gondrong, niat aku citi pasukan Pak Dokter data saritoni. Pasukan tak kasih juga. Ante kamu bicara nak talu-talu. Tidak apa-apa. Ambil itu pemberian. Tapi pastikan memilih sesuai dengan hati nurani. Nah, sore sore. Nanti dalangan namanya pala doa na putih, na paling tim suksesnya mana paling timnya dikejar. Mana mau aku? Kenapa tiada suara? Urusan lah. Kena suruh. Kira-kira begitu ya. Itu satu. Penerima PKH. Tapi di sini bagus sih. Tidak ada pakai masker. Penerima PKH jangan pernah mau ditekan harus memilih seseorang. Uang yang babungkan ke masyarakat seluruh Indonesia. Ante kamu bicara anak erok ini core pun nanti ayah anjo dipilih. Ini karena
Pak Lurah, PKH, apa namanya itu? Pendamping PKH. Iyo ini tipa. Karena beres, pasti aman. Dipilih, pilih sesuai dengan keinginan tak. Muncul pertanyaan. Nanti kamu bicara napunan isengi. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh dia tahu? Pemilihan itu langsung umum, bebas dan rahasia. Dijamin undang-undang. Nanti kamu cara napunan suruhin foto. Jangan kita foto. Karena kalau kita foto itu sudah melanggar aturan. Sebenarnya sudah kena itu. Tidak boleh. Oke, cocok nih. Pertanyaan kemudian, saya di satu tempat ditanya, Pak Gondrong, hampir semua calon datang, setiap 5 tahun, setiap pemilu, setiap pilkada, datang berjanji kumpulkan orang banyak. Apa katanya? Saya janji dengan beberapa, begitu dia jadi dia lupa sama janjinya. Betul. Maka waktu itu pertanyaannya sama saya, seorang bapak dari Gentung, kalau Allah takdirkan kita jadi, Gondrong ini jadi, apa konsekuensi janji bapak terhadap kami ketika bapak jadi, bahwa bapak melunasi janji? Betul tidak? Sekarang pertanyaannya, apakah kita tanyakan itu sama saya? Sama pertanyaannya? Sama, oke. Sebelum saya jawab itu, saya mau bertanya dulu ke Bapak Ibu. Yakinkah Bapak Ibu memilih saya tanggal 27 November? Harus dijawab kalau begini Bapak Ibu. Oke, karena kita sudah berkata seperti itu, saya tidak tahu nanti dipilih. Kita berurusan sama Yang Maha Kuasa. Yang pasti saya juga berjanji dan saya pertanggungjawabkan kata-kata saya. Apabila 2 tahun saya tidak mampu merubah Kabupaten Pangkep, saya mundur dari jabatan sebagai bupati. Saya tidak bermanfaat untuk orang banyak. Jadi memastikan bahwa saya betul-betul maju beserta Pak Amir, kami berdua ingin melihat kemajuan dan perubahan di tanah kelahiran kami. Maka lihat yang ada di mobil itu tulisnya, perintis bukan pewaris. Betul. Jadi anak-anakku jangan pernah putus asa. Yang bicara calon bupati ini dulu lebih susah hidupnya. Jadi tenang, semua punya harapan dan insya Allah mudah-mudahan nanti di kemudian berikutnya ada salah satu yang maju jadi calon dan menjadi bupati. Amin. Ya Rabbal Alamin.